Qala Mujahid, qala li Abdullah ibn Umar, idza asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa, wa idza amsayta fala tuhaddith nafsaka bis sabah, wa khudh min hayatika qabla mautik, wa min sihhatika qabla saqamik, fa innaka la tadri masmuka ghadan. Berkata Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in, dan beliau juga dikenal sebagai ahli tafsir di kalangan tabi'in. Dia bercerita, qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata kepada saya, radhiyallahu anhuma. Kata Mujahid, pesan Abdullah bin Umar kepada saya, idza asbahta, apabila engkau memasuki waktu pagi, fala tuhaddits nafsaka bil masa, maka jangan engkau berbicara dengan hatimu tentang keadaan di sore hari. Wa idza amsayta, dan apabila engkau memasuki sore hari, fala tuhaddits nafsaka bis sabah, maka jangan engkau ajak bicara dirimu, hatimu dengan keadaan waktu pagi nanti. Artinya, jika kamu sedang memasuki waktu pagi, sibukkan waktumu dengan banyak-banyak beramal saleh, dan tidak usah membicarakan tentang waktu sore nanti. Karena menurut beliau itu juga termasuk bahagian daripada tulul amal, panjangnya angan-angan. Makanya sufi itu menurut sebahagian ulama adalah as-sufiyu ibnu waqtih. Orang sufi, ahli tasawuf, dia adalah anak waktunya sendiri. Artinya ia sibuk dengan waktu yang saat ini ia jalani, tidak memikirkan yang akan datang. Karena sekarang kamu sehat, bisa ibadat, bisa bertaqarrub kepada Allah, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Karena kamu tidak tahu apakah kamu akan bertahan sampai sore. Yang jelas, as-sufiyu ibnu waqtih. Ahli sufi, tasawuf itu anak waktunya sendiri. Artinya dia selalu menyibukkan waktunya yang saat ini untuk berbekal menuju akhirat. Untuk berbekal menuju akhirat. Dan apabila engkau memasuki waktu sore, maka tidak usah kamu berbicara di dalam hatimu tentang apa ya yang akan aku dapatkan pagi besok. Nikmati waktumu yang saat ini kamu jalani. Gak usah memikirkan yang akan datang, khususnya dalam perihal dunia. Wa khudh, dan ambil min hayatika, daripada hidupmu, qabla mautik, sebelum matinya kamu. Mumpung kamu masih hidup, masih sehat, ayo nuntut ilmu, ayo baca Quran, ayo laksanakan sholat dari yang fardu hingga yang sunnah. Wa min sihhatika qabla saqamik, dan ambil daripada sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung masih sehat, perbanyak amal soleh sebelum nanti datang penyakit. Karena manusia ini urbatun lil afat. Manusia ini selalu dihadapkan dengan penyakit. Sekarang kita sehat, belum tentu besok atau lusa kita tetap sehat. Banyak orang yang tertawa, tersenyum, bersenda gurau, pagi hari, sore harinya sudah meninggal. Mendadak.
serangan jantung. Banyak. Oleh karenanya, mumpung kamu sehat dan masih hidup, kerjakan amal-amal soleh. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau la tadri, tidak tahu, masmuka gada, apa namamu besok. Hayyun atau mayyit, namamu hidup ataukah mati, belum tahu. Makanya para salaf soleh terdahulu berwasiat, berpesan kepada kita agar jangan membuang-buang waktu. Wa a'miru awqatakum bit-ta'ah wa dzikri kulla lahzatin wa sa'ah. Wa man tafuthu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi. Wa a'miru awqatakum bit-ta'ah, dan makmurkan waktu-waktumu dengan berbuat taat. Wadzikri, dan berzikir, kulla lahzah, setiap saat, wasa'ah, dan setiap jam, setiap detik, setiap jam, setiap waktu berlalu, makmurkan ia dengan berzikir kepada Allah. Wa man tafuthu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi. Barang siapa yang terlewatkan oleh sesaat daripada umurnya, maka itu akan menjadi penyesalan di dalam kuburnya. Sehingga semua orang-orang yang dikubur mengatakan, ya laitani, seandainya aku. Semua mengatakan seandainya aku. Ya laitani uraddu ila dunya, ya laitani. Pokoknya macam-macam angan-angan dan harapan orang-orang yang ada di dalam kubur itu, agar bisa untuk kembali lagi hidup ke dunia. Tetapi itu hanya sekedar igauan yang tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sebelum kita yang mengucapkan kalimat ya laitani tadi, artinya kita masih hidup, gunakan masa hidup kita ini dengan berbuat taat, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk bisa melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, ayuridu kullukum an yadkhulal jannah, apakah ingin setiap kamu, masing-masing dari kalian ini, an yadkhulal jannah, bahwa ia kelak masuk surga? Nabi bertanya kepada para sahabat, mau enggak setiap orang di antara kamu ini masuk surga? Qalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Siapa yang enggak mau masuk surga? Semua pengen masuk surga. Orang kafir pun pengen masuk surga. Qala, maka Nabi menjawab, memberikan kepada mereka jalan supaya berhasil kelak masuk surga. Apa kata Nabi? Uksurul amal, pendekkanlah angan-anganmu. Satu, wastahyu minallahi haqqal haya, dan malulah kalian daripada Allah, haqqal haya, sebenar-benar malu, dengan sebenar-benar malu. Malu kepada Allah, kata Nabi, dengan sebenar-benar malu. Qalu, mereka lalu berkata, para sahabat tadi, kulluna nastahyi minallahi ta'ala, kami semua malu dari Allah wahai Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, laisa dzalika bil haya, bukan itu yang dimaksud dengan malu, kata Allah. Artinya kamu merasa bahwa diri kamu malu kepada Allah, bukan perasaan malu kepada Allah hanya sekedar yang ada di dalam hati itu saja, bukan. Ada amalnya orang yang malu kepada Allah itu, ada buktinya, ada tandanya.
Tidak hanya sekedar ungkapan lisan atau perasaan hati, malu saya kepada Allah. Itu kan hanya ucapan lidah. Atau malu saya kepada Allah, di dalam hati ada perasaan malu, tapi tidak beramal, tidak ada buktinya, itu juga masih belum dikatakan betul-betul merasa malu kepada Allah. Lalu Nabi jelaskan orang yang benar-benar merasa malu kepada Allah itu bagaimana. Nabi menjawab, walakinil haya'u minallahi ta'ala an tadhkurul maqabira wal bila. Tetapi yang benar-benar malu kepada Allah Ta'ala itu adalah antadzkurul maqabir wal bila. Kalian semua mengingat kuburan dan mengingat saat-saat kehancuran di dalamnya. Jika orang benar-benar malu kepada Allah, dia pasti ingat kuburnya. Dia pasti ingat kuburnya. Nah, dan ingat al-bila, detik-detik hancurnya jasad, detik-detik batang tubuh menjadi makanan cacing tanah dan ulat belatung yang ada di dalamnya. Dia akan mengingat itu terus. Ya Allah, bagaimana nasib saya nanti dikubur? Ya Allah, saya pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Saya adalah salah satu di antara jiwa yang kelak akan merasakan kematian itu. Apa yang sudah saya perbuat untuk menghadapi kematian? Bekal apa yang sudah saya persiapkan untuk menghadapi kubur saya? Itu harus dipikirkan sebelum jasmani tubuh saya menjadi makanan cacing-cacing tanah dan ulat belatung yang ada di dalamnya. Orang yang malu kepada Allah memikirkan itu. Kita selama ini berlalu hari-hari kita, umur kita semakin menua. Ada nggak pernah memikirkan bagaimana kelak ketika saya sudah ada di kubur nanti? Ada nggak kayak gitu? Kalau tidak ada, berarti kita masih belum malu kepada Allah. Para pendahulu-pendahulu kita itu, mereka sangat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada di antara mereka yang lebih dulu menggali kuburnya sebelum meninggal dunia. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihbar, beliau menggali kuburnya sebelum beliau meninggal dunia. Orangnya masih hidup, kuburannya sudah ada. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihbar tinggal di Hadramaut, di daerah Buaireh, di daerah Dawan. Menggali kuburnya, dan setiap hari beliau baca Quran di sana. Bahkan beliau bisa mengkhatamkan 7.000 kali Al-Quran di dalam kuburnya itu. Radhiyallahu anhu warda. Suatu ketika beliau lagi sedang mengaji di dalam kuburnya, datang tamu ke rumahnya, ingin berkunjung. Maka anak-anak beliau mengatakan, Abah lagi sedang di kuburan. Akhirnya ketika Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihbar pulang, maka anak-anaknya mengeluh, wahai Abah, sudah cukup rasanya Abah membaca Al-Quran di kubur. Sudah banyak Abah mengkhatamkannya. Bagaimana Abah berhenti saja? Loh kenapa? Kata Abahnya, begini Bah, kalau ada tamu datang dan mereka bertanya, di mana Abahmu? Ya terpaksa kami menjawab, dalam kubur. Kan bingung, dalam kuburan. Kata Abahnya, demi Allah wahai putra-putraku, aku tidak akan pernah berhenti. Kenapa Bah? Saya pernah mendengar manaqib Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita salehah. Dia berhasil mengkhatamkan Al-Quran di kuburnya sebanyak 5.000 kali. Dia adalah perempuan.
Dan hanya satu orang di antara sekian banyak para wali-wali Allah yang saya pernah baca manaqibnya, hanya satu orang yang bisa menghatamkan Al-Quran di kuburnya 5.000 kali, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Saya tidak mau kalah dengan dia. Ya, anaknya diam. Akhirnya beliau lanjutkan sampai akhirnya 5.000 kali khatam. Lalu beliau pulang ke rumah, anaknya bertanya, "Sudah berapa, Bah?" "Alhamdulillah, sudah 5.000 kali." Kata anak-anaknya, "Alhamdulillah, berarti Abah nggak ke kuburan lagi." Kata abahnya, "Enggak, tetap saya akan ke kubur." "Loh, kenapa, Bah?" "Kan sudah 5.000, sama seperti Rabi'atul Adawiyah." "Wah, saya nggak mau," kata abahnya, "sama dengan Rabi'atul Adawiyah." Kenapa? Karena Rabi'atul Adawiyah perempuan. Perempuan itu kadang ada masa haid, ada masa datang bulan, sehingga dia dilarang untuk membaca Al-Quran. Tetapi walaupun demikian, Rabi'atul Adawiyah bisa menghatamkan 5.000 kali. Masa saya yang laki-laki kalah dengan perempuan yang banyak berhalangan? Tidak, saya akan lebihkan daripada Rabi'atul Adawiyah. Anaknya diem lagi. Ngaji terus sampai 7.000 kali khatam. Subhanallah. Baru beliau naik kubur. Anaknya nanya, "Gimana, Bah? Sudah berapa?" "Alhamdulillah, 7.000. Sekarang Abah baru berhenti. Baru tenang hati Abah." Luar biasa. Gak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Para orang-orang yang melayat jenazahnya kemudian membawanya ke dalam kubur, ketika jasad beliau dimasukkan ke dalam kuburnya itu, semua jamaah yang hadir mencium aroma wangi yang luar biasa yang keluar muncul dari dalam kubur Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Inilah salah satu contoh orang yang malu kepada Allah, mempersiapkan diri sebelum ajalnya tiba, bahkan kuburnya digali sebelum meninggal dunia. Pian kada usah menabuk kuburan kan, baca Quran aja banyak-banyak. Selama hidup berapa kali pian khatam mengaji? Berapa kali? Belum pernah khatam? Subhanallah. Sekali pernah, alhamdulillah sekali ada khatamnya. Kadangkala baca Qur'annya musiman, pas bulan Ramadan aja tadarusan. Habis itu selesai bulan Ramadan gak dibaca lagi. Begitu orang yang malu kepada Allah, ingat dengan kubur dan ingat dengan bila detik-detik kehancuran di dalam kubur. Allah. Orang-orang soleh walaupun amal mereka sudah banyak, sudah penuh, tapi mereka merasa itu kurang. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu arda, beliau menyebutkan di dalam bait syairnya, "Ya Rabbi ma ma'anal amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil 'idhamar ramah." Ya Rabbi ma ma'ana amal, wahai Tuhanku, tidak ada amal apa-apa yang saya lakukan. Saya tidak punya amalan apa-apa ya Allah. Wa kasbuna kulluh zalal, dan usaha saya, pekerjaan saya semuanya adalah kesalahan. Lakin lana fika amal, walaupun demikian saya masih punya angan-angan kepadamu kelak ya Allah. Apa? Tuhyil 'idhamar ramah, kelak engkau akan hidupkan kembali tulang belulang hamba yang rapuh. Radhiyallahu anhu warda. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ulama besar. Beliau punya keponakan namanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika ditanya tentang pamannya, Habib Abdullah ini punya kakak namanya Habib Tahir. Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Adiknya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir.
Kedua-duanya ulama besar. Punya keponakan namanya Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika ditanya, bagaimana kedudukan khaluk pamanmu yang bernama Thahir bin Husain bin Thahir, maka keponakan beliau ini menjawab, ijtama'at fihi syurutu al-imamatil kubra. Paman saya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir itu di dalam dirinya sudah terkumpul syarat-syarat untuk menjadi imam besar, untuk menjadi seorang imam, seorang khalifah. Artinya beliau memiliki keilmuan yang tinggi dan banyak, luar biasa. Lalu ditanya lagi tentang pamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, bagaimana pamanmu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir? Beliau menjawab, adapun paman saya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir faqad takhalla anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasfuhul ihya wa ziyadah. Paman saya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu beliau sudah mengosongkan dirinya daripada penyakit-penyakit yang akan membinasakan seseorang. Hatinya bersih dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Wa tahalla bil munjiyat, dan beliau sudah menghiasi diri batin hatinya dengan munjiyat, amalan-amalan yang akan menyelamatkan dirinya kelak. Hatinya bersih, tawadhu, rahmah, selalu berprasangka baik pada orang, bersih, ikhlas, sabar, santun, hilim. Wa wasfuhu, dan sifat beliau al-ihya adalah ihya ulumuddin. Kamu pernah baca kitab Ihya Ulumuddin? Nah, begitulah sifat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Wa ziyadah, bahkan lebih. Ada sifat-sifat mulia lain yang tidak disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi ada pada sosok Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Amalannya setiap malam tahu membaca la ilaha illallah 25.000 kali. 25.000. Bukan 2.500. Dan membaca Allah 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 25.000 kali. Dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. 75.000 zikirnya. Mulai dari la ilaha illallah, Allah Allah, dan salawat kepada Nabi. Beliau enggak ngaji, enggak baca Quran apa? Baca. Berapa juz? 10 juz. 3 malam tamat. Itu di samping zikir la ilaha illallah yang 25.000 kali tadi, Allah Allah yang 25.000 kali tadi, dan salawat kepada Nabi yang 25.000 itu. Di samping itu baca Quran 10 juz setiap malam. Ini. Tapi apa kata beliau? Ya Rabbi ma ma'ana amal. Wahai Tuhan, saya enggak punya amalan apa-apa. Kalau beliau mengaku tidak punya amalan apa-apa, bagaimana dengan kita? Hanya sembahyang Isya, bangga benar. Memang kewajiban itu. Subhanallah. Walaupun amalannya sangat banyak, hebat, tetapi beliau merasa belum beramal. Nggak ada apa-apanya itu. Subhanallah. Nggak ada apa-apanya itu. Jadi orang yang malu kepada Allah, mengingat kubur dan mengingat bila saat-saat hancurnya jasad di dalam kubur, takut kepada Allah. Apalagi wa tahfazul jawfa wa ma wa'a, dan kalian memelihara rongga perut kalian, wa ma wa'a, dan apa saja yang dikandungnya, apa saja yang dikandung oleh perutmu. Artinya jangan sampai masuk ke dalam perutmu kecuali yang halal.
Itu artinya kamu malu kepada Allah. Tapi kalau seandainya kamu tidak pernah peduli dengan makanan yang masuk ke dalam perutmu, halalkah, haramkah, syubhatkah, yang penting makan, berarti kamu nggak takut kepada Allah. Berarti kamu tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kamu punya rasa malu kepada Allah, kamu akan pelihara perutmu dan apa yang dikandungnya daripada yang syubhat dan yang haram. Begitu. Memelihara makanan, minuman agar jangan sampai masuk ke dalam rongga perutnya kecuali yang halal. Man lam yubali min aina mat'amuhu lam yubalillahu fi ayyi an-nari adkhalah au kama qala. Disebutkan dalam sebuah athar, barang siapa yang tidak peduli dari mana datangnya makanannya, Allah kelak juga tidak peduli di neraka mana kelak akan memasukkannya. Hati-hati makanan ini. Dengan menjaga diri daripada makanan yang syubhat, apalagi yang haram, berarti kita membuktikan rasa malu kita kepada Allah. Warra'sa wa ma hawa, dan memelihara kepala dan apa saja yang ada dalam kepala, yang dikandung oleh kepala. Kepala kita nih, mulai dari leher sampai ke atas nih kepala semua. Kamu jaga, serta apa saja yang terkandung di dalamnya. Ada apa di kepala kita? Ada mata. Kamu jaga, jangan memandang yang haram. Ada apa di dalam kepala? Ada telinga. Kamu pelihara, jangan mendengar yang haram. Apa lagi? Ada lidah, ada mulut. Kamu jaga, kamu pelihara, jangan mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Jangan mengucapkan kata-kata haram, ghibah, adu domba, menggunjing. Dengan demikian, maka kamu telah membuktikan kepada Allah bahwa kamu malu kepadanya dengan sebenar-benar malu. Menjaga kepala dan semua yang ada di kepala, semua yang dikandung oleh kepala. Kepala dan semua kandungannya. Mata, jangan sampai memandang kecuali kepada yang halal. Telinga, jangan sampai mendengar kecuali yang halal. Lidah, jangan sampai mengucapkan kecuali yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia mengatakan yang baik. Nilai sendiri, apa sih perkataan yang baik, apa sih yang tidak baik. Pian pasti tahu. Aul yasmut, atau diam. Kalau sekiranya lisan akan mengucapkan yang tidak baik, mending diam. Gitu, diam. Kalau memang kamu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, hari kiamat, kecuali di dalam hatimu sudah tidak punya iman lagi, sudah tidak ada iman lagi, mungkin. Na'udzubillah. Apalagi waman yashtahi, lanjutannya kata Nabi, waman yashtahi, dan barang siapa yang mengharapkan, berhasrat untuk mendapatkan karamatal akhirah, kemuliaan akhirat, falyada' zinatad dunya, maka hendaknya ia meninggalkan perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Sampai ada yang mengatakan kenikmatan dunia ini bisa mengurangi kenikmatan akhirat. Kalau kamu sering mendapat nikmat, bernikmat-nikmat, bersenang-senang di dunia, kelak di akhirat kamu bersedih. Kelak di akhirat kamu menangis. Begitu. Sehingga di daerah Jawa Timur itu ada seorang kiai punya pondok pesantren besar. Beliau punya murid yang sangat banyak, santri-santrinya dan alumni-alumni yang pernah belajar di pondoknya.
Bahkan rata-rata di antara alumni-alumni beliau itu adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, orang kaya-kaya. Tapi rumah kiai ini atapnya bocor. Kalau hujan kehujanan, sibuk mencari ember ke situ kemari, menanai titikan banyu. Luar biasa. Lalu berita itu sampai ke telinga murid-muridnya dan alumni-alumni yang dulu belajar sama beliau. Akhirnya mereka semua prihatin dan datang ke rumah beliau menawarkan jasa-jasa. Wahai kiai, saya akan bangun rumahmu. Belum bangunkan pian rumah baru yang lebih besar, lebih kuat, lebih kokoh. Yang satunya pian perlu uang berapa? Yang satunya ulun belikan rumah baru pian pindah aja dari sini. Muridnya banyak-banyak, alim-alim dan kaya-kaya. Apa jawaban kiainya? Enggak. Saya lebih senang tinggal di sini. Saya lebih senang tinggal di sini. Tapi kan atapnya bocor. Enggak apa-apa. Kan bisa diandaki ember, ditaruh wadah biar airnya jatuh di wadah. Kalau penuh, ya saya pel. Muridnya diam. Lalu ada yang bertanya, kenapa semua ini kamu lakukan wahai kiai? Kiainya menjawab, apakah kalian lupa kenikmatan dunia ini bisa mengurangi kenikmatan akhirat? Saya tidak ingin kenikmatan akhirat saya berkurang gara-gara menikmati perhiasan dunia. Biar gak apa-apa saya di dunia seperti ini, tapi kelak di akhirat saya bahagia. Ini orang cerdas ini. Ini orang pintar kiai. Kalau nggak pintar nggak mungkin jadi kiai. Ya kita ini yang orang-orang bego ini. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis man dana nafsah. Orang yang cerdas itu orang yang menundukkan nafsunya. Orang yang memperhitungkan perbuatan dirinya. Wa amila, dan dia beramal lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah maut. Itu orang yang cerdas. Alhamdulillah, benih-benih kecerdasan ada pada pian malam ini. Buktinya pian mau menuntut ilmu. Ini adalah cikal bakal kecerdasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan kecerdasan untuk kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Karena perkumpulan seperti ini beramal untuk akhirat. Nggak ada dunia sama sekali di sini. Ada dunia di sini? Ada yang bagi-bagi duit di sini? Hah? Ada yang bagi-bagi makanan enak? Yang ada cuman wadai. Iya. Banyu putih. Nah, akhirat ini berarti benih-benih kecerdasan itu, cikal bakal kecerdasan itu ada pada saat ini pada kita semua. Mudah-mudahan ditambahkan lagi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahunalika istihya'ul abdi minallahi haqqal haya. Maka disitulah terdapat rasa malu seorang hamba daripada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Di situ ternyata di saat ia mengingat kuburan dan detik-detik hancurnya jasad di dalam kubur, di saat ia memelihara perutnya dari yang haram, yang syubhat, di saat ia memelihara kepalanya dan seluruh isinya, mata, mulut dan telinga, di saat ia memelihara lidahnya juga daripada mengucapkan yang tidak baik, dan di saat ia mengharapkan kemuliaan akhirat, lalu ia meninggalkan perhiasan dunia. Inilah seorang hamba yang benar-benar malu kepada Allah. Kita malu, tapi malu-malu kucing. Bukan benar-benar malu sama Allah, hanya malu-malu kucing. Masih penting lah ada malunya. Ada yang kadang-kadang malu sama sekali dengan Allah. Orang yang kadang-kadang malu sama sekali, dia tidak akan ingat dengan maut, dia tidak akan ingat dengan kubur, dia tidak memelihara matanya, mulutnya, telinganya, dia tidak memelihara perutnya, dan dia tidak akan pernah memikirkan tentang kenikmatan akhirat. Yang ada hanya perhiasan dunia, dunia, dan dunia. Tidak cukup dengan ini, nambah itu, nambah itu, nambah itu, sampai nanti ajalnya datang baru dia sadar
bahwa akhiratnya kosong. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh menumpuk harta kekayaan sampai kalian akan mendatangi kubur-kubur kalian di saat kalian meninggal nanti, baru kalian sadar. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang mengingatkan kita, betapa banyak hadis-hadis Nabi yang mengingatkan kita, tapi kita tetap acuh tak acuh, tetap cuek, gak pernah peduli. Naudzubillah. Jangan andalkan duniamu, karena duniamu hanya sesaat, tidak akan kekal selamanya. Pikirkan akhirat. Pikirkan akhirat. Wabiha, dan dengan itu, dengannya, dengan sifat-sifat tadi, yusibul abdu, seorang hamba akan mendapati wilayatullah, akan mengenai wilayatullah, perlindungan Allah Ta'ala. Dia akan mendapatkan wilayah dari Allah, perlindungan dari Allah, atau wilayah dari Allah, kecintaan dari Allah. Wilayah atau wala, kecintaan dari Allah, dijadikannya wali. Orang kayak gini jadi wali. Kan wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kan wali. Sering kita mendengar Al-Ustaz Syarifuddin baca ayat itu, rancak benar. Apalagi di bulan Rajab tadilah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Rasa takut dan rasa sedih itu tidak ada di hati para wali, kecuali di saat mereka tidak sempat berzikir kepada Allah. Selain itu tidak sedih mereka. Kehilangan dunia, kehilangan harta benda, tidak peduli. Asal jangan kehilangan Allah, asal jangan kehilangan akhirat. Ciri-ciri mereka itu bagaimana? Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa kanu, dan mereka adalah yattaqun, terus bertakwa kepada Allah. Nah, kalau orang tersebut ingat kubur, ingat dengan kematian, memelihara perut dari yang haram, memelihara mata, memelihara telinga, memelihara lisan, ingat akhirat, meninggalkan perhiasan dunia, ya pasti jadi wali kalau kayak gitu. Itulah yang dimaksud dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman kepada Allah dan mereka takut kepada Allah. Ketika orang ingat dengan kubur, ingat dengan kematian, ingat dengan jasadnya yang akan dikubur di dalam tanah, mana mungkin dia akan berbuat maksiat? Ketika ia memelihara perut, memelihara mata, telinga dan mulut, berarti dia takwa kepada Allah. Ketika dia ingat dengan akhirat, meninggalkan perhiasan dunia, berarti dia takwa kepada Allah. Wa kanu yattaqun, itulah walinya Allah. Makanya orang yang melakukan itu, kata Nabi, berarti dia benar-benar malu kepada Allah. Wa biha, dan dengannya yusibul abdu wilayatallahi ta'ala, seorang hamba akan mendapati wilayatullah, kecintaan Allah, perlindungan Allah, karena dijadikannya wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya ini bukan yang pertama kali disampaikan, sering sudah disampaikan, tinggal amalnya aja lagi. Yang kayak gini-gini sering sudah disampaikan. Pintu kewalian itu sudah terbuka, tinggal masuk aja lagi. Bagaimana cara memasukinya? Amalkan ini. Sebenarnya Allah tidak akan pernah pelit untuk memberikan kewilayahan kepada hambanya. Cuman hambanya yang gak mau diberi, gak mau dikasih. Jadi begitu. Kapan lagi kita bangkit? Nunggu hari kiamat. Na'udzubillah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, awwalu salahi hadhil ummah bizuhdi wal yaqin wa halaku akhiriha bil bukhli wal amal. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kitab Mukasyafatul Qulub di pelajaran yang akan datang nantinya insyaallah. Mungkin malam ini
untuk sementara waktu kita libur dulu. Jadi malam ini malam penutupan, karena kita sudah menjelang Ramadan ya. 2 minggu yang akan datang kita sudah lewat daripada nisfu Sya'ban. Sudah lewat daripada nisfu Sya'ban. Seperti biasanya setelah nisfu Sya'ban kita sudah libur. Karena juga ulun ada sedikit kegiatan, ada pertemuan reunian alumni Sayyidil Habib Umar di daerah Solo, Jawa Tengah. Insyaallah ulun ikut hadir di situ, dan itu acaranya setelah nisfu Sya'ban, akhir-akhir bulan Sya'ban. Jadi persiapan untuk pergi ke sana juga. 2 minggu yang akan datang kita libur dulu sampai bulan suci Ramadan, dan insyaallah nanti setelah hari raya kita akan mulai kembali pelajaran kita. Niatkan dari sekarang, ketika keluar dari musalla, niatkan bahwa apabila nanti majelis dibuka kembali, saya akan datang dan berhadir, supaya jika Allah takdir kita meninggal dunia, maka kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, karena niat kita tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan jasmani dan rohani kita, dan berkahi sisa hidup kita yang singkat ini. Amin Allahumma amin. Sebelum dan sesudahnya ulun haturkan mohon maaf kepada pian semua di bulan Sya'ban yang mulia ini menjelang bulan suci Ramadan, apabila ada kesalahan baik tingkah laku ulun ataupun perkataan yang tidak berkenan di hati pian, semoga dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita, berkahi kita di bulan Rajab yang lalu, dan berkahi kita di bulan Sya'ban ini, juga berkahi kita di bulan Ramadan, sehingga kita bisa menunaikan puasa, menunaikan sholat, baca Al-Quran, tarawih, dan amal ibadah baik lainnya di sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.